Pemirsa, pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 terus dilakukan tim SAR gabungan di perairan Kepulauan Seribu. Cuaca di lokasi pencarian saat ini terpantau berawan. Awan hitam menggantung di atas perairan Kepulauan Seribu. Di lokasi operasi ditemukannya puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182. Meski ombak terpantau normal, namun kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat operasi SAR ditunda sementara. Dan bila setelah pukul 17 kondisi cuaca tidak juga membaik, operasi SAR hari ini rencananya akan dihentikan sementara untuk beberapa bagian. Karena hari ini mulai gelap dan juga jarak pandang terbatas bagi para penyelam. Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Basarnas yang berjibaku sepanjang hari Minggu ini telah menemukan sejumlah puing-puing pesawat, potongan tubuh korban, dan juga sinyal dari black box atau kotak hitam. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Pesawat hilang dari pantauan radar tidak lama setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, pesawat Sriwijaya Air take off dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pukul 14.37 waktu Indonesia Barat, pesawat berada di ketinggian 1.900 kaki di wilayah Jakarta dan diizinkan naik ke 29.000 kaki. Pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, pemantauan di Jakarta, terlihat pesawat Sriwijaya Air tidak ke arah seharusnya, tapi ke arah 075 derajat barat laut. Dan beberapa saat setelahnya, dalam hitungan detik, pesawat hilang dari radar. Pemirsa, sinyal black box pesawat sudah ditemukan, lalu bagaimana spesifikasinya dan seperti apa spesifikasi dari pesawat Sriwijaya Air SJ182? Rekan saya Anissa Dasuki akan menjelaskannya. Silahkan Anissa, seperti apa sebenarnya spesifikasi dari pesawat ini? Baik, terima kasih Wilson. Pemirsa, Sriwijaya Air SJ182 adalah pabrikan Boeing 737, seri 737-500, dan saat ini usianya sudah berusia 26 tahun sejak pertama kali terbang tahun 1994. Seri Boeing 737-500 ini merupakan versi yang cukup laku di pertengahan tahun 80-an sampai tahun 90-an dan memang dikenal sebagai pesawat yang cukup tangguh atau cukup bandel. Kita lihat seperti apa spesifikasi pesawat dengan panjang yang mencapai 31 meter ini menggunakan dua mesin dengan kapasitas 145 penumpang. Lebar pesawat sendiri mencapai 28,8 meter dengan tinggi pesawat mencapai 11,13 meter. Dan pemirsa, usaha tim SAR mencari pesawat Sriwijaya Air SJ182 menemukan titik terang. Tim SAR berhasil menemukan titik koordinat black box dan malam ini akan segera dievakuasi. Alhamdulillah, berkat doa seluruh masyarakat Indonesia, titik jatuhnya SJ182 sudah kita temukan, dan saat ini seluruh prajurit TNI yang ada di lokasi, khususnya adalah dari TNI Angkatan Laut, mendukung Basarnas untuk mengambil pecahan-pecahan, potongan-potongan dari pesawat SJ182. Bagian-bagian yang kecil masih bisa kita ambil, namun bagian-bagian yang besar akan kita datangkan kapal yang memiliki kemampuan krim. Apa yang menyebabkan pesawat secanggih Boeing 737-500 bisa jatuh hanya beberapa menit setelah lepas landas? Kita akan membahasnya bersama mantan investigator KNKT Ruth Simatupang. Selamat sore, Ibu Ruth. Selamat sore. Baik, Bu, ini beberapa menit setelah lepas landas, pesawat ini berubah arahnya ke arah yang tidak seharusnya. Apa yang biasanya menyebabkan hal ini terjadi? Ya, pertama saya kurang tahu juga ya, saya belum lihat gambarnya, tapi dari beberapa keterangan teman-teman bahwa ada kemungkinan memang
saya belum berani mengambil kesimpulan apapun, tetapi ada kemungkinan dari faktor cuaca ya. Tapi sekali lagi saya belum berani mengatakan apapun, nanti kita tunggu aja dari black box dan juga apa pendapat dari KNKT. Baik, Ibu Ruth, pesawat ini jatuh 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Anda bisa jelaskan tidak Ibu seperti apa waktu-waktu krisis atau critical time di masa ketika waktu take off, dan apa saja ya gangguan-gangguan yang memungkinkan terjadi hingga kecelakaan ini kemudian terjadi, kemudian pesawat berputar ke arah yang tidak seharusnya, kemudian jatuh di drop ketinggian sampai 10.000 kaki dalam waktu 1 menit. Kira-kira apa yang kemungkinan terjadi di 4 menit pertama ini, Bu? Oke, banyak sekali kemungkinan ya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dalam 10 menit pertama waktu tinggal landas. Dari mulai komunikasi dengan petugas ATC ya mengenai cuaca, mengenai angin, arah dan sebagainya. Kemudian alat-alat atau peralatan penerbangan itu sendiri yang bisa membantu awak pesawat untuk mengetahui arahnya. Kemudian kecepatan, kemudian juga kekuatan dari si pesawat itu untuk bisa naik ya dengan sempurna. Nah, ini dalam waktu 10 menit pertama ini adalah masa kritis memang untuk bisa terjadi apapun. Kemudian ini terjadi yang dinamakan mungkin kita kenal atau sering dengar stall ya, yang tiba-tiba pesawat kehilangan daya angkat atau loss of lift itu tadi, bahwa kemudian dia jatuh sampai ketinggian 10.000 kaki. Nah, ini banyak juga penyebabnya. Ada yang karena aliran terhadap daya dorongnya itu macet ya, bisa kita nggak tahu, itu semua harus diperiksa dari mulai logbook si pesawat. Baik. Kemudian catatan-catatan lainnya. Baik, Ibu Ruth, Boeing 737-500 ini termasuk salah satu pabrikan Boeing yang cukup laku di pertengahan tahun 80 sampai tahun 90-an. Nanti usai jeda, Bu Ruth, kita akan membahas mengenai seperti apa tipe Boeing 737-500 ini, dan memang sebenarnya cukup dikenal tangguh, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Ini sore akan kembali saat lagi.